Bab 1076, Aku akan membunuh semua yang datang. Dalam ruang dan waktu khusus, Sanderye memandang kakek dan cucu itu di aula dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Dia pernah berada di bawah, tapi bagaimanapun juga, keluarga Ye hanyalah sebuah keluarga kecil. Pada saat itu, dia tidak memiliki kontak dengan dunia atas, dan dia tidak memahami aturan seluruh dunia dan alam semesta, apalagi memahami sifat manusia. Belakangan, setelah mewarisi bisnis keluarga, dia tidak perlu ada kontak atau pengertian, karena dialah yang terbesar dan semua aturan ditetapkan olehnya. Saat ini, setelah melihat Fan Difang dan Yang Ouyang, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia memang memikirkan segalanya terlalu sederhana. Seperti yang Yang Ouyang katakan, apa yang dilakukan orang-orang dan kekuatan yang mengikutinya. Apakah itu karena iman? Tidak. Mereka melakukannya demi keuntungan. Apakah ini salah? Itu tidak salah. Kalau orang lain tidak tertarik pada keuntungan, kenapa mereka harus mengikuti kamu? Kesalahannya bukan pada mereka, tapi pada dia. Dialah yang menganggap dunia ini dan tatanan ini terlalu sederhana. Selama bertahun-tahun, dia sudah menaklukkan kekuatan luar, yang tampaknya membuat Akademi Guanxuan semakin kuat. Faktanya, dia tidak benar-benar mengubah sifat seluruh alam semesta. Tidak hanya itu, dia mungkin memperburuk keadaan di beberapa tempat. Sifat manusia. Saat ini, dia teringat akan perkataan bibi bergaun polos kepadanya, hal yang paling sulit diubah di dunia ini adalah sifat manusia dan hati manusia. Kuat atau tidaknya alam semesta Guanxuan tidak boleh dinilai dari berapa banyak master teratas yang ada di alam semesta Guanxuan atau seberapa banyak kekayaan yang mereka miliki, tetapi dari apakah mereka yang berada di bawah alam semesta Guanxuan memiliki harapan untuk hidup. Memikirkan hal ini, Sanderye menghela nafas dalam-dalam. Dia ingin membangun tatanan yang adil. Sanderye menoleh untuk melihat ketua Jennifer di sampingnya. Ketua Jennifer memasang wajah tanpa ekspresi. Sanderye mengalihkan pandangannya, dia melirik ke arah Yang Yang dan cucunya di aula, lalu menatap Fan Difang yang sudah kembali ke aulanya. Begitu Fan Difang kembali ke aulanya, seorang lelaki tua masuk. Fan Difang sedikit terkejut saat melihat lelaki tua itu, pemimpin klan. Orang yang datang tidak lain adalah Tingo Fang, kepala keluarga Fang. Wajah Tingo Fang terlihat sangat jelek. Fandi, ada apa? Apa yang terjadi? Fan Difang menjelaskan keseluruhan cerita. Setelah mendengarkan perkataan Fan Difang, Tingo Fang terdiam lama, lalu menghela nafas dalam-dalam. Jadi begitu, tidak heran, tidak heran. Fan Difang sedikit bingung, pemimpin klan, ada apa? Tingo Fang menghela nafas lagi, belum lama ini, panitia peninjau tiba-tiba memberitahu kami bahwa rumah kita tidak lolos peninjauan dan tidak boleh ditinggali. Tidak hanya itu, 2 kuota masuk Yusnah Fang Yun dan Lin Klon Fang juga sudah dibatalkan. Katanya mereka tidak memenuhi syarat untuk direkomendasikan, dan berbicara tentang ini, dia ragu untuk berbicara. Fan Difang mempunyai firasat buruk di hatinya dan bertanya, apa? Tingo Fang menghela nafas dengan suara rendah, keluarga Yue datang untuk memutuskan pertunangan. Fan Difang langsung terdiam, batalkan pertunangannya. Tingo Fang mengangguk, dengan ekspresi jelek di wajahnya, ada berbagai tanda bahwa kamu sudah menyinggung seseorang, dan itu bukan orang biasa. Sekarang mereka tidak berani mendekati keluarga Fang kita karena takut terlibat. Fan Difang berkata dengan suara yang serius, pemimpin klan, maafkan aku. Tingo Fang ragu-ragu sejenak, lalu menghela nafas dengan suara rendah, mereka ingin menenangkan hatimu. Bagaimanapun, kamu adalah orang yang bertemu dekan. Kalau kamu bisa menjadi orang mereka, tentu itu akan menjadi hal yang baik bagi mereka tapi kamu menolaknya. Berbicara tentang ini, sedikit kerumitan muncul di matanya. Fandi, kamu harus tahu bahwa biarpun kamu sudah bertemu dekan, bagi mereka, ini hanya pertemuan sekali seumur hidup.
Mereka tidak akan berpikir bahwa kamu dan Dekan benar-benar bersaudara. Apakah kamu mengerti ini? Fan Difang mengangguk, aku mengerti. Tingo Fang tiba-tiba bingung, lalu kenapa kamu masih melakukan itu? Fan Difang terdiam. Tingo Fang menambahkan, Fan Di, kamu harus tahu bahwa kali ini adalah kesempatan besar bagi keluarga Fang kita untuk bangkit. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kesempatan langka dalam 10.000 tahun. Selama kita memanfaatkan kesempatan ini, keluarga Fang bisa bangkit dan menjadi keluarga besar, dan generasi penerus juga bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan. Ini bisa mengubah peluang seluruh keluarga kita, apa kamu tahu? Di akhir perkataannya, suaranya bergetar, bercampur dengan sedikit amarah. Fan Difang berkata lirih, aku tahu segalanya. Mata Tingo Fang memerah, lalu kenapa kamu masih melakukan itu? Fan Difang memandang ke arah Tingo Fang, pemimpin klan, masih ingatkan kamu saat pertama kali aku ikut penyeleksian pengawal Guan Xuan? Saat itu, dengan kekuatan aku bisa saja masuk, tapi apa yang terjadi? Aku harus memberi jalan bagi yang lain, karena kuota sudah ditentukan oleh orang lain. Tahukah kamu betapa putus asanya aku saat itu? Aku punya kemampuan, kenapa aku tidak bisa maju? Hanya karena aku tidak punya koneksi, jadi hasilnya sudah ditentukan dari awal. Sambil berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan perlahan-lahan menggenggam tangannya. Ketua, aku bisa masuk ke pengawal Guan Xuan belakangan karena Dekan memberi aku kesempatan yang adil. Hari itu dia duduk bersama aku di aula Guan Xuan sambil mengobrol di depan pintu. Dia menepuk pundak aku dan berkata, Saudara Fang, kita semua harus bekerja keras. Kita tidak boleh membiarkan generasi muda kultivator di alam semesta Guan Xuan kehilangan harapan untuk masa depan. Bodoh. Mata Tingo Fang memerah, dan dia patah hati. Yusi, kamu bodoh sekali. Apa kamu benar-benar mengira Dekan menganggapmu sebagai saudara? Kamu salah total. Untuk orang seperti Dekan yang begitu superior, dia bisa berbicara kepadamu dengan rendah hati, dan memanggilmu saudara, tetapi kamu tidak boleh berpikir bahwa kamu dan dia adalah saudara. Pikirkanlah sendiri, kamu tidak memiliki bakat, tidak ada keluarga sekte yang kuat, dan kamu tidak dapat memberikan manfaat apapun kepada Dekan, mana mungkin dia bersaudara denganmu? Kenapa kamu bahkan tidak mengerti hal sepele begini? Setelah Fan Difang tertegun cukup lama, tiba-tiba dia tertawa dengan sedikit polos, kalaupun dia melakukannya dengan santai dan tidak terlalu menganggapku sebagai saudara, tidak masalah. Pokoknya aku menganggapnya sebagai saudara. Tingo Fang menggelengkan kepalanya. Kamu tidak ada harapan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ketika dia sampai di pintu aula utama, dia tiba-tiba berhenti. Aku sudah memutuskan untuk membawa keluarga Fang kembali ke Yongzhou. Keluarga Fang sekarang tidak hanya menjadi bahan tertawaan kota Guan Xuan, tetapi juga menjadi bahan tertawaan De Yongzhou. Fan Di, jaga dirimu sendiri. Setelah Tingo Fang pergi, Fan Difang berdiri di depan pintu aula dan terdiam lama. Saat ini, Yango yang muncul di samping Fan Difang. Dia menoleh ke arah Fan Difang. Apakah kamu menyesal? Fan Difang menggeleng, aku tidak menyesalinya. Yudi yang menatap Fan Difang, kenapa? Fan Difang tersenyum tipis, dunia tidak sebaik ini sekarang. Tapi aku yakin saudara yang akan mampu membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik di masa depan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di tempat, Yudi yang terdiam beberapa saat, lalu terkekeh, saudara. Kamu memang bodoh dan naif. Bagaimana bisa orang yang tiada taraf seperti Dekan benar-benar menjadi saudara dengan manusia fana sepertimu? Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dalam ruang dan waktu khusus, setelah Sander Ye terdiam lama, dia menoleh ke arah Ketua Jennifer di sampingnya. Ketua Jennifer tiba-tiba berbalik dan menatap langsung ke arahnya. Aku kalah dalam ronde ini. Bang! Dalam sekejap,
Aura pedang Sander Ye melonjak dengan pembohong, dan aliran pedang jiwa keluar dari tubuhnya. Seluruh ruang dan waktu di sekitarnya mendidih pada saat ini, dan kemudian terhapus oleh jiwa pedangnya. Sial, itu luar biasa. Suara gemetar pagoda kecil tiba-tiba terdengar dari lapangan. Brengsek. Brengsek, cepat, keluarkan pedang King Xuan, cepat. Sander Ye sedikit bingung, tapi dia tetap mengikuti instruksi dan mengeluarkan pedang King Xuan. Pagoda kecil berkata dengan semangat, apakah kamu merasakan sesuatu? Sander Ye menenangkan, tidak. Pagoda kecil berkata dengan penuh semangat, biarkan pedang jiwamu mengalir ke pedang King Xuan. Biarpun Sander Ye masih sedikit bingung, dia tetap melakukan apa yang diperintahkan. Saat pedang jiwanya masuk, dia menemukan 9 kotak tiba-tiba muncul di pedang King Xuan, dan 2 kotak di depannya memiliki cahaya pedang yang melonjak. Melihat pemandangan ini, Sander Ye langsung kaget, Tuan Pagoda, apa ini? Pagoda kecil tertawa dan berkata, ilmu pedang, ini adalah ilmu pedang tersembunyi yang diberikan bibimu untukmu. Sederhananya, kalau pedang jiwamu dapat membuat semua kisi-kisinya menyala, maka itu berarti pedang yang dipadatkan oleh pedang jiwamu levelnya persis sama dengan pedang King Xuan saat ini. Pada saat itu, tanpa pedang King Xuan, jiwa pedang kamu juga bisa mengalahkan segala teknik dengan satu pedang. Kecuali orang terkuat di dunia, tidak ada yang bisa menghancurkan jiwa pedang kamu termasuk orang di depanmu ini. Sander Ye tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat, jadi, kalau semua kisi-kisinya menyala, berarti pedang yang dipadatkan oleh pedang jiwaku setara dengan pedang King Xuan. Pagoda kecil tertawa dan berkata, ya, luar biasa. Haha. Sander Ye berkata dengan suara yang serius, Tuan Pagoda, kenapa kamu tidak memberitahuku tentang ini sebelumnya? Pagoda kecil berkata, dulu kamu terlalu lemah, apa gunanya? Kamu sudah berubah dari 0 menjadi 1 sekarang. Biarpun kamu hanya menyala 2 batang tanda, ranah ilmu pedangmu sekarang pasti tidak kalah dengan Funi sebelumnya. Sander Ye berkata dengan penuh semangat, aku sangat hebat. Tapi kenapa ranah ilmu pedang aku tiba-tiba meningkat? Pagoda kecil berpikir sejenak lalu berkata, bukan kamu yang hebat, melainkan orang di depanmu yang luar biasa. Dia terlalu hebat karena dia berlawanan dengan jalanmu, tapi sekarang, dia punya sedikit mengakui jalanmu. Buset, kalau kamu membiarkan dia mengakuimu sepenuhnya, kamu tidak akan terkalahkan. Sama seperti kultivator pedang Siro yang mengakui kakekmu saat itu, yang membuat kakekmu lepas landas dan taklukkan dia. Sebelum Sander Ye dapat berbicara, Ketua Jennifer tiba-tiba melihat ke perut Sander Ye dan berkata, retak. Klik. Dalam sekejap, pagoda kecil terbelah. Sander Ye. Ketua Jennifer tiba-tiba memandang Sander Ye, bertaruhlah. Sander Ye berkata dengan suara yang serius, taruhan apa? Ketua Jennifer menatap Sander Ye, anak laki-laki itu sedikit mengejutkan aku, tetapi dia tidak dapat mengubah apapun. Kamu berjalan ulang sekali lagi, yaitu berjalan ulang sekali lagi di tempat tatanan yang kamu tetapkan. Kamu tidak diizinkan untuk panggil orang lain, dan kamu tidak diperbolehkan menggunakan kultivasimu. Kalau kamu terjebak dalam kegelapan, kamu masih bisa beralih ke cahaya dan keluar. Sander Ye menjawab, kalau begitu bantu aku menegakkan tatanan dan menyempurnakan tatanan. Ketua Jennifer memandang Sander Ye dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye memandangnya. Ketua Jennifer berkata, bagaimana kalau gagal? Sander Ye hendak berbicara ketika Ketua Jennifer tiba-tiba berkata, kamu menghancurkan alam semesta Guan Xuan dengan tanganmu sendiri, dan tidak akan ada tatanan lagi di dunia lagi. Sander Ye sedikit menyipitkan matanya. Ketua Jennifer berkata dengan nada menghina, apakah kamu tidak berani? Sander Ye perlahan menggenggam tangannya dan berkata dengan suara yang serius, aku masih memiliki musuh di luar alam semesta. Ketua Jennifer langsung menyela, sebelum taruhan selesai,
Aku akan membunuh musuh dari alam semesta luar sebanyak yang mereka datang. Sander Ye berkata dengan suara yang serius, kekuatan Kaisar Doyu. Ketua Jennifer menyelanya lagi, kalau dia berani masuk ke alam semesta Guanxuan, aku akan membuatnya berlutut untukmu. Pagoda kecil. Sander Ye menatap Ketua Jennifer sejenak dan berkata, oke taruhan. Bersambung.